Barang siapa sudah mengenal diri, sudah tidak ada dirinya. Lisan sudah bukan lisan kita. Cuman belum tahu emosi. Tangan bukan tangan kita. Jadi panca inderanya sudah bukan kita. Sepanjang kita mengakui beragama, apapun agamanya, apapun keyakinannya, syariat usahakan digunakan. Yang mengaku Kristen ya ke gereja, yang mengaku Buddha ya sesuai dengan peribadatannya. Apakah semua jadi kafir? Yang bilang kafir itu siapa? Kafir itu diri kita kalau tidak paham, tidak mengerti jati dirinya, itulah disebutnya kafir. Kafir itu kan tertutup dengan apa? Dengan kebaikan. Hal-hal seperti itu bagi Allah itu sangat mudah untuk menolong hambanya, itu sangat. Nah, ini kita ngasih clue sedikit ya. Nanti seandainya yang M2 ini sudah merasakan bagaimana sadar jiwa, sepertinya kalian harus mematrikan diri, jangan sampai kita sudah memahami diri. Siapa yang bisa memahami diri akan mengenal Tuhannya. Jadi saya harapkan jangan sampai mengaku diri kita sebagai Tuhan. Kita memahami bagian diri kita ada percikan tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Maka di dalam diri kita itu luar biasa. Karena ya kita ini miniaturnya sampai alam semesta itu sendiri, miniatur sempurna itu dari diri kita. Dan nanti dari mana caranya berkomunikasi ya terjawab semua di sadar jiwa gitu. Makanya untuk camp yang pertama sadar jiwa itu gak main-main, untuk macam-macam hal itu kan. Kayak Pak Rahmis kan belum pernah menggunakan sadar jiwa untuk kepentingan hal-hal yang macam-macam kan. Taunya bisa mempengaruhi diri kita lebih bijaksana, lebih tenang, lebih sabar, lebih adem dan lain-lain. Tapi secara umum menerima bagian kita seperti air mengalir. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk segala macam, segala hal. Karena itu di sadar jiwa itu ada kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh seorang hamba, tapi hanya pengakuan sang penguasa. Dan penguasa itu ada dalam diri kita. Jadi dalam memahami diri, intinya jangan sampai apapun yang terjadi kita mengaku diri kita tuh Tuhan. Jadi kalau sudah paham bahwa ada tajalli Allah dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita, yang itu adalah yang paling mudah. Kenapa itu mulai dari untuk memberikan manfaat pemahaman? Karena memang sudah waktunya kita melakukan sendiri. Jadi di akhir zaman ini sangat luar biasa kerusakan. Di zaman apapun seandainya terjadi kerusakan, pasti Allah
mengutus utusannya dengan kehendaknya untuk menjadi perbaikan. Ada pelaku antagonis, ada pelaku foto. Jadi selalu begitu, dan kita bersyukurlah kita itu tidak kebetulan, memang sudah Allah takdirkan untuk menjadi hamba Allah yang terpilih, menjadi kepanjangan kebaikan untuk rahmatan lil alamin. Makanya jangan pernah kita merasa namanya orang merasa lebih daripada yang lain. Tadi menjelang libur kita ngobrol sama yang pertama beliau, saya merasa beliau mengerti seolah-olah sudah bukan dirinya sendiri. Ya seperti itu klimaknya seperti itu. Jadi panca indera kita udah bukan itu. Barang siapa sudah mengenal diri, sudah tidak ada dirinya. Lisan sudah bukan lisan itu, cuman belum tahu emosi. Tangan bukan tangan itu. Jadi panca inderanya sudah tidak kita. Yang penuh dengan nafsu, ego dan keinginan. Jadi sudah jiwa-jiwa yang berbeda. Tapi jangan merasa bahwa kelasnya dia lain. Ya sudah, kita diam saja, diam dalam paham, diam dalam kesadaran, baru mencapai pencerahan. Terus tadi juga Kang Wi bilang bahwa bagaimana dengan syariat, berdoa dan lain, itu syariat. Sepanjang kita mengakui beragama, apapun agamanya, apapun keyakinannya, syariat usahakan digunakan. Yang mengaku Kristen ke gereja, yang mengaku Buddha ya sesuai dengan peribadatan. Apakah semua jadi kafir? Yang bilang kafir itu siapa? Kafir itu diri kita kalau tidak paham, tidak mengerti jati dirinya, itulah disebutnya kafir. Kafir itu kan tertutup dengan apa? Dengan kebaikan, dengan rahmatnya Allah. Itu baru kafir. Jadi bukan kafir itu bukan yang non muslim itu kafir. Orang lain pun juga yang Kristen ngaku kita juga kafir. Pemahaman semakin dalam kita nggak ada. Gak akan kita mudah menyalahkan, menghukumi orang itu. Gak akan. Bagaimana Bu yang sholat? Ya silahkan aja yang pemahamannya font dan lain-lain. Tapi kalau kalian benar-benar memahami jati diri kalian, tidak ada selain rahmat, pencerahan. Pencerahan bisa kalian dapatkan harus melalui tahapan. Jenjangnya harus melalui syariat itu pondasi dasar, lalu torekot dan seterusnya. Hakikat mati. Jadi nggak bisa ninggalin syariat sepanjang otak kita masih waras, nyawa kita masih ada. Syariat itu perlu kita kerjakan. Kalau kalian sudah nggak waras, sudah nggak ada nyawanya, ya udah, nggak usah pakai syariat. Terus bagaimana Bu kalau orang sholat kan syariatnya nggak dipakai? Ya mungkin kalian melihat dengan mata telanjang, tapi kalau dengan mata batin, mata ajna kalian, mungkin dia tetap beribadah, cuman kita tidak tahu sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya, yang diyakininya. Jadi setelah kalian camp di sini, jangan mudah kalian menyalahkan orang
lain, keyakinan orang lain. Kita sendiri belum benar. Ya benar itu ibaratnya gajah di belum mata nggak kelihatan, kuman di seberang lautan terlihat. Itulah namanya kesalahan. Kalau kita yang salah, kayaknya nggak kelihatan. Yang kelihatan salahnya orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kalian tetap harus tunduk, patuh kepada jati diri kali, bahwa kita itu diciptakan sebagai khalifah. Itu tugasnya untuk amal ma'ruf nahi munkar, dengan saling nasihat menasihati dalam perkara yang endingnya rahmatan lil alam. Kalau kalian jadi musibah, namanya bukan rahmat. Itu harus kalian pegang. Dalam kondisi sulit apapun, kalian tidak boleh menggunakan hal-hal yang di luar kebaikan ya. Tapi nanti tetap akan ada petunjuk. Magnet itu tetap akan jalan, akan itu. Apalagi nanti malam kita akan yang pertama sadar sih. Itu kalian akan paham. Pertanyaan kalian yang macam-macam itu terjawab di situ. Dan itu bisa kalian lipat gandakan kekuatannya untuk segala hal. Karena sadar jiwa itu rangkaian pengakuan yang sangat luar biasa. Ngambilnya dari mana? Tentunya juga orang-orang soleh dulu, orang-orang makomnya menjadi kepanjangan kehendak Allah yang baik. Itu tentunya sudah diberikan kekuasaan oleh Allah merangkai sadar jiwa tersebut. Jadi kalian nggak usah bingung, ini ada kitabnya ya. Tidak ada yang nggak ada kitabnya, nggak ada yang kita sampaikan semuanya di samping teman-teman memang ada. Jadi memang dari hidup kitab kejawen, tapi kejawen pun merujuknya tetap kepada kitab-kitab samawi. Cuman dua gabungan tadi antara kelangitan dan kerasulan. Jadi dari para nabi dan rasul, juga dari kelangitan. Duanya yang dulunya dewa. Asalnya tetap satu titik, anak keturunan Nabi Adam. Yang satu keturunan Nabi Sis dengan Dewi Wulan, dan satunya lagi keturunan Nabi Sis pada Dewi Gajah. Nah, kalau Dewi Gajah itu ada kekuatan yang tidak terhingga, karena dia asal-muasalnya dari malaikat yang diturunkan, yaitu si Sang Azazil. Azazil itu apa? Orang jadi pegang perbendaharaan Tuhan, jadi luar biasa. Itu menurunkan unsur kelangitan. Jadi orang Jawa, orang ASEAN itu sebenarnya sangat hebat, sangat luar biasa. Semuanya bisa diurus, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, dan semua mengacu kekuatan rohani yang tidak bisa otak kita sampai untuk menerjemahkannya, saking cuman sedikitnya pengetahuan otak kita. Insya Allah malam nanti untuk camp kedua, mudah-mudahan sadar jiwa setelah kita sampaikan hafalkan
diulang-ulang terus gitu. Terus sampai merasuk ke dalam jiwa raga kalian ya. Itulah, jadi nanti kalian sudah menjadi pribadi yang lebih istiqomah sesuai dengan takdir sebagai khalifah, dengan kekuatan yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Misalnya nanti yang di kantor ya di kantor sudah berbeda, ininya sudah berbeda, jalannya sudah berbeda. Jadi menghadapi kehidupan itu sudah pandangnya sudah berbeda. Apapun juga yang sudah ikut camp, tetap kita akan berupaya supaya Allah itu menjadikan kalian kepercayaan daripada Sang Penguasa alam semesta. Nah sekarang kita mau mundur dari gimana dirasakan setelah ngikutin camp 1 hari. Enaknya gimana? Enaknya gimana ya? Enak ini. Ya di dalam diri merasanya ini pengakuan satu hari. Kalau Bapak badan udah enak, udah enteng. Walaupun dalam kondisi sakit ya. Ya. Biasanya kalau sakit begini kan saya meriang. Iya. Sekarang lebih fit lah. Alhamdulillah. Aja. Kalau yang hal-hal bersifat kasih dulu. Iya, sebelum karena masih meraba-raba dan ibaratnya kan baru pertama kali gitu. Yeah. Dan sebelumnya belum pernah mengalami. Kalau beliau kan basicnya memang sudah basic spiritual, jadi dia bisa mengalami perjalanan yang lebih luar biasa lah. Dia ingin memutuskan mata rantai yang ibaratnya karma negatif sudah supaya dirubah menjadi karma positif. Ayo mangga gimana? Saya sih sebenarnya sejak hari pertama kesini ya, sebelum yang istilahnya 2 bulan yang lalu sudah saya hitung itu besar ya dampaknya ya.